Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait standar kesehatan bank, aturan dan konsekuensi dari pelanggaran terhadap aturan kesehatan bank. Uh, Kami kelompok satu yang beranggotakan saya sendiri, Rima Haryani, dan Rizka Febriani, selanjutnya Fatma Putri, akan menyampaikan materi terkait yang pertama, memahami standar kesehatan bank, yang kedua, aturan kesehatan bank, yang ketiga, pelanggaran peraturan kesehatan bank. Nah, baiklah, untuk materi pertama, memahami standar kesehatan bank yang akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu, kesehatan bank menggambarkan kemampuan suatu bank untuk menjalankan fungsi interme- intermediasinya, yakni menghimpun dan menyalurkan dana, sekaligus memenuhi kewajiban kepada pihak ketiga. Bank yang sehat berarti mampu menjaga kepercayaan masyarakat serta tetap mematuhi ketentuan otoritas. Kondisi ini menjadikan indikator penting karena mencerminkan daya tahan bank terhadap tekanan internal maupun eksternal, serta berperan menjaga stabilitas ke sistem keuangan. Selanjutnya itu tujuan penilaian. Penilaian kesehatan bank dilakukan bukan sekedar untuk menilai kinerja manajemen, tetapi juga untuk mengukur daya tahan terhadap risiko. Hasil penilaian ini menjadi dasar bagi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK uh, dan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan sekaligus memberikan informasi transparansi kepada publik agar kepercayaan nasabah tetap terjaga. Selanjutnya, metode penilaian kesehatan bank. Sejak tahun 2011, metode yang digunakan di Indonesia adalah RGEC atau Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital. Yang pertama itu Risk Profile atau profil risiko. Profil risiko ini menilai risiko yang dihadapi bank, mulai dari risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, strategi, hingga kepatuhan. Indikator umumnya adalah non-performing loan atau NPL untuk risiko kredit, serta rasio AL atau NCD atau AL DPK untuk likuiditas. Selanjutnya, Good Corporate Government atau GCG. Hal ini mengukur sejauh mana bank menerapkan prinsip tata kelola yang baik, mulai dari transparansi, akuntabilitas, independensi, tanggung jawab, serta fairness. Selanjutnya, earnings atau rentabilitas. Ini menilai kemampuan bank menghasilkan laba secara berkelanjutan. Beberapa ukuran yang digunakan antara lain return on asset atau ROA, net interest margin atau NIM, serta BOPO atau biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Selanjutnya itu capital atau permodalan. Ini menilai kecukupan modal bank dalam menutup risiko. Indikator utamanya adalah capital adequacy ratio atau CAR. Baiklah, selanjutnya tingkat kesehatan bank. Selanjutnya tingkat kesehatan bank. Hasil evaluasi dari RGEC akan menetapkan bank dalam kategori peringkat. Yang pertama itu sangat sehat, yang dimana kemampuan menghadapi tekanan terhadap tanpa membahayakan kelangsungan usahanya. Selanjutnya itu sehat, cukup baik meski terdapat kelemahan kecil. Selanjutnya itu cukup sehat, mulai dari terlihat permasalahan yang butuh perhatian serius. Selanjutnya itu kurang sehat, terdapat banyak masalah yang bisa mengganggu keberlangsungan usaha.
Dan yang terakhir itu tidak sehat, di mana kondisinya itu kritis, bank berpotensi gagal dan memerlukan investasi eh, regulator. Baiklah, untuk materi selanjutnya, aturan kesehatan bank akan dijelaskan oleh Fatma Putri. Kepada Fatma, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi selanjutnya yaitu aturan kesehatan bank. Untuk dasar hukum dan aturan kesehatan bank di Indonesia, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengatur bahwa bank wajib menjaga tingkat kesehatan sesuai ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang relevan. Yang aturan yang kedua, peraturan bank atau disingkat dengan PBI nomor 13 1 PBI 2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Penilaian dilakukan dengan metode Risk-Based Bank Rating atau disingkat dengan RBBR yang menilai 4 faktor utama. Yang pertama itu profil risiko, yang kedua good corporate governance, yang ketiga rentabilitas atau earnings, dan yang terakhir itu permodalan atau kapital. Selanjutnya, next. Itu dasar hukum dan aturan kesehatan Bank Indonesia selanjutnya, yaitu dari POJK atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 4 POJK titik 03 2016 tentang penilaian tingkat kesehatan bank umum. Menggantikan sebagian aturan BI, menegaskan bahwa kesehatan bank dinilai secara kualitatif dan kuantitatif dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal bank. Yang keempat POJK nomor 20 POJK titik 03 2019 tentang penilaian tingkat kesehatan bank, perkreditan rakyat atau disingkat dengan BPR, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau disingkat dengan BPRS. Aturan khusus untuk BPR dan BPRS dengan metode penilaian yang disesuaikan meliputi aspek pemodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas. Next. Selanjutnya yaitu tujuan aturan kesehatan bank. Yang pertama, menjaga stabilitas sistem perbankan. Yang kedua, melindungi kepentingan nasabah dan masyarakat. Yang ketiga, memastikan bank dikelola secara sehat, transparan, dan berkelanjutan. Dan yang terakhir, menghindari risiko kegagalan bank yang dapat berdampak pada sistem pada perekonomian. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fatma. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka. Pada Rizka, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan yaitu terkait dengan pelanggaran peraturan kesehatan bank. Pelanggaran terjadi ketika bank tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh OJK dan Bank Indonesia tentang kesehatan bank. Next. Kemudian bentuk-bentuk pelanggaran aturan kesehatan bank. Ada beberapa bentuk pelanggaran yang sering terjadi dalam kesehatan bank. Yang pertama yaitu permodalan tidak cukup. Bank wajib memiliki modal minimum agar mampu menanggung risiko. Jika CAR atau Capital Adequacy Ratio di bawah 8%, maka bank dianggap tidak sehat. Yang kedua yaitu kredit bermasalah tinggi. Jika jumlah kredit macet sangat besar atau NPL non-performing loan lebih dari 8%,
Artinya manajemen risiko bank buruk dan bisa membahayakan keberlangsungan usaha. Yang ketiga yaitu laporan ke OJK atau Bank Indonesia tidak benar. Bank yang tidak transparan memberikan data palsu atau menutupi masalah keuangan. Jelas melanggar aturan dan bisa kena sanksi berat. Yang keempat yaitu tata kelola buruk. Adanya konflik kepentingan, kurangnya transparansi manajemen, atau praktik yang tidak sesuai prinsip kehati-hatian, menunjukkan lemahnya penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Yang kelima yaitu kredit melebihi batas. Kredit melebihi batas maksimum pemberian kredit. Jika bank memberikan pinjaman melebihi batas yang diizinkan, risiko gagal bayar akan meningkat. Kemudian, masalah likuiditas. Jika LDR loan to deposit ratio terlalu tinggi, artinya dana yang dipinjamkan jauh lebih besar dibandingkan dana yang dihimpun. Kondisi ini bisa membuat bank kesulitan memenuhi kewajiban penarikan dana oleh nasabah. Next. Kemudian dampak pelanggaran. Jika bank melanggar aturan kesehatan bank, dampaknya bisa sangat besar. Misalnya, mendapatkan sanksi dari OJK atau Bank Indonesia seperti denda, teguran, atau pembatasan usaha. Kemudian, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank. Bank berisiko bangkrut dan gangguan pada stabilitas ekonomi nasional. Next. Ini ada kasus nyata yaitu di BPR Karya Remaja Indramayu. Pada tanggal 12 September 2023, OJK menutup BPR Karya Remaja Indramayu. Penyebabnya adalah manajemen yang buruk, adanya fraud internal, permodalan tidak cukup, dan kredit macet tinggi. Dampaknya lebih dari 25.000 nasabah terdampak dengan total simpanan 285 miliar. LPS hanya mampu mengganti senilai 248 miliar. Dari kasus ini, kita belajar bahwa bank harus dikelola dengan transparan, memiliki modal kuat, dan wajib patuh pada aturan OJK. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dengan materi yang disampaikan tadi, maka pembahasan dari diskusi kami berakhir pula. Mungkin cukup sekian materi yang kami sampaikan dari kelompok satu. Jika ada kekurangan atau salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kepada teman-teman, bagi yang ingin bertanya, silakan beri pertanyaannya di kolom komentar dan kami akan menjawab pertanyaan teman-teman satu persatu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, Fatma.